Sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sedaya-sedaya para hadirin, para asatid, para rencang-rencang ingkang kawula mulyakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Syurutu aqdin nikah. Jadi pertemuan malam hari ini akan membahas syarat akad nikah. Ya. Syaratnya akad nikah itu diantaranya tidak boleh ditaklek. Ya. Kalau dia dicerai, ya, atau kalau ini saya berhasil sukses, maka kalau anak saya lahir perempuan, maka itu namanya taklek, ya, akan saya nikahkan, itu taklek. Syarat yang kedua, tidak boleh ditakkid, ya, dibatasi waktu, ya. Taklek itu digantungkan, takkid itu dibatasi waktu, atau yang disebut dengan nikah mut'ah, nikah yang ada batasan waktu yang disebutkan di dalam sighotnya. Ya, entah setahun, entah hatta 1000 tahun fuqaha mengatakan, padahal hampir nggak ada orang umur 1000 tahun. Itu tetap dihukumi mut'ah dan tidak sah menurut madhab kita, ya. Hatta madhab 4. Kecuali khilafnya Imam Ibn Abbas. Itu pun fuqaha ada perbincangan karena Imam Ibn Abbas tidak tahu dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Andai tahu pasti Imam Ibn Abbas akan merujuknya perkataannya yang mengatakan halal, gitu ya. Nanti akan kita bahas. Bila qaidi ta'liqin wa ta'kiti muddatin fasahih li hadzal aqdi wa brimhu bil masdi. Ini kata beliau Syekh Abdullah bin Ahmad Basaud dan Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Akad nikah, syarat akad nikah nggih menika bila qaidi ta'liqin, kelawan tanpa qaid ta'liq, ya, menggantungkan. Wa ta'kitin lan tanpa takkid, membatasi waktu. Wa taqiti muddatin lan kelawan tanpa takkid waktu, membatasi waktu. Fasahih li hadzal aqdi, mongko sahihkanlah, mongko nyohehono sapa nyohehakena sapa sira li hadzal aqdi marang ikilah akad wa brimhu bil masdi. Wa brim lan ngukumono sapa sira bil masdi kelawan sah. Wa brim lan ngukumono sapa sira hu ing akad nikah bil masdi kelawan sah. Ini bait ini menerangkan setidaknya ada 2 syarat di dalam sighot nikah, di dalam akad nikah, ya. Satu bait ini menjelaskan setidaknya ada 2 syarat di dalam sighot nikah, di dalam akad nikah. 1, akad nikah ini tidak boleh ditaklek, tidak boleh digantungkan. Kalau Zaid datang, maka kamu saya nikahkan. Kalau anak saya lahir perempuan, maka saya nikahkan ke kamu. Itu namanya digantungkan, mboten saged. Akad nikah harus pasti. Iya ya mboten ya mboten. Walaupun guyonan nek iya ya iya, ngoten nggih. Walaupun sambil guyonan itu tetap jadi. Tetapi nek ditaklek iku mboten dados, ya, tidak jadi. Atau dibatakkid, dibatas waktu. Itu juga enggak jadi. Saya nikahkan kamu 1 bulan, 1 tahun, 100 tahun, bahkan hatta 1000 tahun fuqaha mengatakan tidak sah. Atau yang disebut dengan nama nikah mut'ah, tidak sah hukumnya. Wa syartul aqdi utawi syarate akad ayyakuna arep yen ta ana apa akad iku bila qaidin kelawan tanpa ana qaid yubtilu kang batalake apa qaid hu ing akad. Wa huwa utawi qaid ma iku perkara ji kang den datakake bihi kang den tekaake bihi kelawan ma
Li jam'in krana ngumpulake au man'in utawa krana nyegah. Au bayani waqi'in utawa jelasake perkara kang tumiba. Jadi syaratnya akad nikah itu yang pertama, kata syarahnya beliau sendiri yang mensyarahi kitab Zaitunah ini ya, Mandumah Zaitunatul Ilqah, Mandumah Daul Misbah dengan syarahnya Zaitunatul Ilqah ini sama syekhnya sendiri Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Syarat yang pertama, tidak boleh ada qayyid, ada sesuatu ikatan yang membatalkan akad tersebut. Ya, yang pertama. Apa qayyid yang bisa membatalkan itu apa? Qayyid yang bisa membatalkan nikah itu apa? Ma ji'a bihi li jam'in au man'in au bayani waqi'. Ini qayyid. Definisi qayyid adalah ma ji'a bihi li jam'in au man'in au bayani waqi'. Sesuatu yang didatangkan untuk jam'in, mengumpulkan atau menggabungkan, itu qayyid. Au man'in atau untuk mencegah. Au bayani waqi'in atau untuk menjelaskan perkara yang terjadi. Ini namanya qayyid ya. Ini belum pembahasan. Pembahasannya ini. Famimma mongko iku setengah saking qayyid yubtiluhu kang batala ke upama ing akad. Termasuk daripada qayyid yang membatalkan akad, ta'likun adalah mentaklekkan, menggantungkan akad nikah lahu maring akad. Bisifatin kelawan sifat. Taklek seperti dengan sifat. Qaqolihi in kanat binti tulliqat wa'taddat faqad zawwajtukaha. Nah, ini ada seorang ayah ngomong sama seorang pemuda. Wahai pemuda, kalau memang faktanya sekarang ini anak saya itu sudah ditolak dan sudah habis iddahnya, maka saya nikahkan ke kamu. Kok si pemuda tadi bilang qabil tu nikahaha wa tazwijaha, tidak sah karena ini adalah taklek, menggantungkan akad. Kalau putri saya itu ternyata sudah ditolak dan sudah habis iddahnya, saya nikahkan dia ke kamu. Dianya qabil tu nikah, tidak sah. Padahal kalau tidak taklek itu sah itu. Ini tidak sahnya bukan karena apa-apa, karena sedang guyon, bukan. Karena ini karena takleknya. Karena ada penggantungan akad dengan seandainya, kalau itu loh, gitu ya. Ini yang pertama tidak sah. Jadi akad nikah dengan ditaklekkan, digantungkan itu hukumnya tidak sah. Syekh Ibnu Hajar juga mengatakan di sini ya, mengatakan masalah akad nikah yang ditaklekkan itu juga tidak sah. Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj gitu ya. Juz berapa ini? Juz 7 halaman 223 mengatakan wala yasihu ta'liquhu fayafsudu bihi kalbai bal aula limazidil ihtiyad huna ya. Walau busyira biwaladin faqala liman indahu in kanat untha faqad zawwajtukaha faqabila thumma bana untha. Ini ya, kalau ibaratnya Syekh Ibnu Hajar ada dua contoh. Ini ibaratnya Imam Nawawi sih ya, matan Imam Nawawi. Ada dua contoh. Kalau ternyata anak yang dilahirkan, anakku yang sekarang dilahirkan itu adalah perempuan, maka saya nikahkan dia kepada kamu. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada penggantungan. Kalau seandainya walaupun ternyata benar yang lahir perempuan dan ternyata si pemuda tadi mengatakan qabil tu tazwijaha, hukumnya tidak sah karena itu namanya ada taklek, ada penggantungan akad. Ngoten nggih. Au kanat au in kanat binti tulliqat wa taddat faqad zawwajtukaha faqabila. Nah, ini juga tidak sah. Ngoten nggih. Ini contohnya sama ya, tidak sah. Fal madhab butlanuhu, maka hukumnya menurut pendapat yang madhab daripada Imam Syafi'i hukumnya batal. Menurut pendapat al-madhab yang kuat daripada madhabnya Imam Syafi'i hukumnya batal. Lifasadisighah bita'liq. Matan ya, jadi hukumnya tidak sah karena apa namanya? Sighahnya tidak memenuhi syarat karena ada ta'liq. Ini yang pertama ya. Jadi ada dua contoh tadi ya. Contoh yang pertama, kalau putri yang saya ini istrinya sedang melahirkan ceritanya di rumah sakit. Kalau putri saya yang lahir ini adalah perempuan, maka saya nikahkan kepada kamu. Pemudanya bilang qabil tu tazwijaha dan faktanya ketika dilihat yang lahir perempuan, tidak sah. Kenapa? Karena ada taklek. Itu yang pertama. Wa taqitin ya, lan taqid.
dibatasi waktu, fayabtulu mongko batal apa nikah bitaqiti kelawan takkid pembatasan waktu. Wa taqqitin ai bimuddatin kelawan waktu maklumatin kang tertentu. Nikah juga tidak sah, akad nikah juga tidak sah ketika ada takkid, ada pembatasan waktu tertentu. 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, bahkan hatta 1000 tahun. Ibaratnya Syekh Malibari itu mengatakan hatta 1000 tahun tidak sah. Tapi kalau ibarat seumur hidup gitu ya, itu ada yang mengatakan sah gitu ya. Imam Zarkasi mengatakan Imam Bulgini itu mengatakan kalau di batas waktu seumur hidupnya si pihak laki-laki atau si pihak perempuan, ini Imam Bulgini mengatakan sah. Tapi masih ada kontroversi lagi. Ya, ada kontroversi apa? Loh, pernikahan seumur hidup berarti ketika sudah mati sudah tidak jadi suami istri? Enggak. Pernikahan yang sah itu hatta sudah meninggal masih ada hubungan. Apa hubungannya? Waris mewarisnya setelah meninggal kan? Ya kan? Suami mewaris istri, istri mewaris suami. Lah kalau menurut Imam Bulgini dibatasi waktu seumur hidupnya si pihak laki-laki atau seumur hidupnya pihak perempuan, maka hukumnya sah. Berarti kan hukum pernikahannya sampai sebatas umur hidupnya. Padahal menurut secara fikih yang namanya menikah itu hatta dengan meninggal tidak kemudian terhapus total hukum pernikahan. Ya kan? Masih ada hukum pernikahan yang berhubungan seperti waris mewaris. Ya kan? Ya, ketika suami meninggal, apakah kalau menurut Imam Bulgini ini adanya ada iskalan, ada kritisan ya kan? Kalau yang menurut ulama yang mengatakan sah sampai akad sampai meninggal, berarti setelah meninggal seperti sudah selesai hukum pernikahan kan? Karena saya nikahi kamu seumur hidup saya. Berarti kan setelah hidupnya habis seperti selesai kan pernikahannya. Padahal hukum pernikahan kan nggak seperti itu. Hatta sudah meninggal pun masih ada namanya hukum waris mewaris. Ya kan? Nah, itu fuqaha membantahnya di situ. Ibaratnya Syekh Ibnu Hajar, wa bahatsa al-Bulqini sihhatahu idza uqitat bimuddati umrihi aw umriha li'annahu tasrihun bimuqtadil waqi'. Wa qad yunaza'u fihi bi anal maut la yarfa'u atharon nikah kullaha. Gitu ya. Tapi ditentang, ibarat Syekh Ibnu Hajar mengatakan pendapatnya Imam Bulqini ini ada yang menentang daripada fuqaha lain. Karena apa? Karena dengan meninggal itu tidak menghapus hukum pernikahan sepenuhnya, tidak. Masih ada hukum yang tidak terhapus, yaitu seperti waris mewaris dan lain sebagainya. Kaqaulihi zawwajtuka binti sanatan. Saya nikahkan kepadamu putriku ini setahun. Ini tidak sah. Kenapa? Gara-gara ada batas waktu 1 tahun. Au majhulatan, atau hatta batas waktunya diketahui seperti contoh yang pertama 1 tahun, atau walaupun batas waktunya tidak diketahui seperti contoh yang ini. Zawwajtuka binti ila qudumi Zaidin. Saya nikahkan kepadamu putriku sampai nanti datangnya Zaid yang sedang katakanlah sedang merantau di kemana atau sedang belajar di Timur Tengah atau di mana. Pokoknya sedang pergi puluhan tahun. Nah, ini juga tidak sah walaupun batas waktunya nggak diketahui kapan datangnya Zaid. Ini juga pernikahannya tidak sah. Jadi menggantungkan pernikahan dengan waktu, walaupun waktunya terjelas 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, ataupun waktunya tidak diketahui seperti kudumi Zaidin, datangnya Zaid, ini juga kedua-duanya hukumnya menjadikan akad pernikahan ini batal, tidak sah. Ngoten nggih. Fa idza khala al-aqdu an hadhil mufsidat. Mongko ing dalem nalikane kosong apa al-aqdu apa akad an hadhil mufsidati saking ikilah pira-pira perkara kang rusak akad, fa sahih mongko sahih nyohehaken sapa sira li hadzal aqdi marang ikilah akad fi suwari ing dalem pira-pira bentuk as-salati kang telu. Wahya utawi suwar as-salasah kaunuhu bil as-salas kaunuhu iku onone nikah akad iku bil ajamiyati kelawan bahasa ajam, tapi bisyartihi dengan syaratnya bahasa ajam. Apa tadi syaratnya? Syaratnya yaitu ayya'udduhu sorihan fi lughatihim. Ayya'udduhu sorihan lil tazwij awil inkah fi lughatihim. Harus terjemah yang sorih menurut bahasa mereka. Yang kedua, wa khuluhu anit ta'liq, ya. Ketika pernikahan itu tidak ada takliknya, tidak ada penggantungan akadnya, ya, maka hukumnya juga sah, gitu ya. Kalau yang lahir putri saya ini perempuan, saya nikahkan kepada kamu, qabiltu. Ini ada penggantungan, tidak sah. Tapi kalau sepi kosong dari itu, tidak
tidak ada penggantungan akad, maka hukumnya sah. Wa kada at-ta'kidu. Takkid juga menjadikan akad nikah ini ketika nikah yang tidak ada takkidnya maka hukumnya juga sah. Ngoten nggih. Fa sahil hadzal aqdi fi surat ats-tsalath wa hiya kaunu bil jami' bi syarti wa khuluhu an ta'liq wa kada ay khuluhu an ta'qid. Begitu juga kosongnya akad nikah dari takkid, pembatasan waktu. Ini juga hukumnya menjadi sah. Wa brimhu bil masdi ay uhkum bi sihhatihi, ngukumono sapa sira bil masdi kelawan saya akad, ay uhkum ngukumono sira bi sihhatihi. Wal ibram utawi ibram iku ihkamu syai'i, iku mengukuhkan sewiji-wiji. Wa asluhu utawi asal ibram iku min abroma al habla ay ja'alahu taqataini. Abramin asluhu min abromal habla, saking bahasa abroma al habla. Abroma ngerangkepake sapa wong al habla ing tambang, ai ja'alahu taqataini, tegese ndadekake sapa wong hu ing habl tambang taqataini ing rangkep loro. Wal amro lan ing perkara ahkama ngukuhake sapa ingsun sapa wong hu ing perkara. Ya. Wal masda ai al fatla, tegese tambang. Kunniya den kana gawe kinayah sapa nadhim bihi kelawan ibram bil masdi niki an adami tatarruqil kholali, saking ora onone anyar tekone kholal cacat atau salah cacat ilaihi marang akad li quwwatihi krana kuwate akad. Kal khaiti kaya dene tambang al mubromi kang den rangkep loro al maftuli kang den tambang, ya, kang den tambang. Tazidu mongko nambahi, tazidu nambahi apa kuwatuhu apa kuwate akad bidzalika kelawan mengkono-mengkono, kelawan tazidu nambahi apa kuwate akad bidzalika kelawan mengkono-mengkono, tazidu nambahi apa kuwatuhu apa kuwate tali al mubram al maftul bidzalika kelawan mengkono-mengkono al mubram al maftul, dirangkep terus ditambang. Wala yatatarraqu ilaihi intiqadun, lan ora anyar teko ilaihi maring habl apa intiqadun, atau ilaihi maring akad nikah apa intiqadun apa batal atau pendedelan atau pembatalan. Ngoten nggih. Jadi kesimpulannya nopo? Dari bait ini musannaf menjelaskan syaratnya nikah, akad nikah itu tidak boleh ada taklek, ya, tidak boleh ada taklek, tidak boleh ada takkid waktu. Taklek itu penggantungan akad nikah. Kalau putri saya yang lahir ini adalah perempuan, saya nikahkan kepadamu. Faqabiltu. Nah, ini ternyata yang lahir perempuan, tidak sah karena namanya taklek. Yang kedua, tidak boleh ada takkid. Takkid itu pembatasan waktu, baik waktunya maklum diketahui ataupun waktunya tidak maklum tidak diketahui. Seperti saya nikahkan putriku kepadamu 1 tahun, ini maklum, ini tidak sah. Ngoten nggih? Karena ini yang kita kenal dengan bahasa apa namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini enggak sah. Ibaratnya apa namanya Syekh Malibari, ya, di dalam kitab Fathul Mu'in. Karena apa taklek dengan waktu itu tidak sah? Lisihhatin nahyi an nikahil mut'ah. Karena memang ada larangan yang sah daripada nikah mut'ah. Karena memang ada larangan yang sah dari akan nikah akan taklek atau akan nikah mut'ah, ya, karena memang ada larangan yang sahih lisihhatin nahyi an nikahil mut'ah, karena memang ada larangan yang sahih tentang akad mut'ah. Ini ibaratnya Syekh Malibari. Syekh Ibnu Hajar mengatakan lisihhatin nahyi an nikahil mut'ah, sama, karena ada sah larangan yang sahih akan ketidaksahannya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Nikah akad mut'ah itu akad nikah yang dibatas waktu, walau bi alfisanah, kata Syekh Malibari, walaupun 1000 tahun itu enggak sah. Itu, ya. Tapi Syekh Malibari mengatakan walaisa minhu malau qala zawwajtukaha muddata hayatika aw hayatiha li'annahu muqtadal aqdi, ya, bal yabqa atharuhu ba'dal maut. Syekh Malibari, Syekh Zainuddin Al-Malibari Fathul Mu'in mengatakan tidak tergolong akad nikah, tidak tergolong akad mut'ah, nikah mut'ah, yaitu bila seseorang mengakadkan dengan model begini.
zawwajtukaha muddata hayatika. Saya nikahkan putriku atau perempuan ini kepadamu seumur hidupmu atau seumur hidupnya. Ini tidak tergolong mut'ah menurut Syekh Zainuddin Malibari Fathul Mu'in. Ini kalau kita cek di tufahnya, Syekh Zainuddin itu kan muridnya Syekh Ibnu Hajar. Kalau kita cek di ibarat tufahnya ya, juz 7 halaman 224, ini adalah ibaratnya Bulkini. Yang dikatakan Syekh Zainuddin Malibari ini adalah pendapatnya Imam Bulkini. Apa ibaratnya Syekh Tufah? Wa bahatha al-Bulkini, tadi yang saya sudah katakan ya. Wa bahatha al-Bulkini sihhatahu idza uqitat bi muddati umrihi au umriha li'annahu tasrihun bi muqtadul waqi'. Sama mboten? Sama. Ya, jadi Syekh Zainuddin Malibari beliau ini menukil pendapat gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kita cek di dalam Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin mengatakan walaisa minhu ma law qala zawwajtukaha muddata hayatika au hayatiha li'annahu muqtadul akad. Tidak termasuk akad nikah mut'ah adalah bila seseorang menikahkan dengan model zawwajtukaha muddata hayatika. Saya nikahkan perempuan ini kepadamu seumur hidupmu atau seumur hidupnya. Ini tidak tergolong nikah mut'ah kata beliau Syekh Malibari. Apa alasannya? Li'annahu muqtadul akad. Karena inilah adalah tuntutan daripada akad. Tapi Syekh Zainuddin Malibari memberi kesimpulan, bal yabqa atharuhu ba'dal maut. Tetapi hukumnya tetap masih ada walaupun sudah meninggal. Waris-mewarisnya masih normal walaupun akadnya menggunakan sigot yang tadi. Kalau kita cek di dalam tuhfahnya juz 7 halaman tadi ya, halaman 224 tadi, ini adalah penjelasannya atau bahasnya Imam Bulkini ya. Wa bahatal Bulkini sihhatahu idza uqita bi muddati umrihi au umriha li'annahu tasrihun bi muqtadal waqi'. Imam Bulkini membahas sah akad nikah mut'ah bila menggunakan bila memang takkid modelnya begini, muddata hayatiha atau muddata hayatihi, itu boleh menurut Imam Bulkini. Karena itu adalah tasrih bi muqtadal waqi', dengan kenyataannya. Tuntutan kenyataannya yang namanya nikah itu ya sampai meninggal kan. Nah, tetapi Syekh Ibnu Hajar tidak langsung menghukumi begitu saja. Waqad yunazza'u fihi bi anal maut la yarfa'u atharon nikah kullaha, gitu ya. Napa namanya? Tetapi Syekh Ibnu Hajar waqad yunazza', pendapatnya Imam Bulkini ini masih ada pembahasan, masih ditentang oleh sebagian ulama. Cuma kesimpulannya diambil oleh Syekh Malibari ini hukumnya boleh ya, hukumnya sah. Jadi pendapatnya Imam Bulkini ini bisa dipakai. Yaitu apa? Zawwajtukaha muddata hayatiha atau muddata hayatika atau muddata hayatiha. Saya nikahkan kamu kepada perempuan ini atau kepada putriku seumur hidupmu atau seumur hidupnya. Ini hukumnya sah, dan akad nikahnya waris-mewarisnya tetap berlangsung walaupun sudah meninggal saumpama, karena ini tetap dihukumi nikah normal, tidak dihukumi nikah mut'ah. Ngaten nggih. Lah wa yalzamu fi nikahil mut'ah al mahru wan nasabu wal iddah. Di dalam nikah mut'ah ini tetap ada mahar, tetap wajib mahar. Bukan berarti tidak ada wajib mahar. Nasab juga nyambung ya. Karena nasab juga nyambung. Wal iddah, ada iddahnya juga kalau ada tolak. Wayas putu al haddu in ukida biwaliyin wa syahidaini. Terus ada hadnya mboten? Kan nikah mut'ah itu haram, tapi ada hadnya mboten? Tidak ada hadnya kalau memang diakati dengan wali dan dua saksi. Tapi kalau diakati oleh dia si laki-laki dan perempuannya tanpa ada wali, tanpa ada saksi, maka hukumnya wajibal haddu in wuti'a. Wajib dihad ketika ada terjadi terjadi hubungan suami istri. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar. Syekh Malibari ini muridnya Syekh Ibnu Hajar. Imam Rumli mengatakan tetap tidak wajib had kalaupun ternyata terjadi hubungan suami istri di dalam nikah mut'ah. Tapi kedua-duanya sama-sama mengatakan hukumnya haram gitu ya. Kalau memang diakadi tanpa ada wali dan tanpa ada dua saksi. Kalau diakadi dengan wali dan dua saksi berarti hukumnya tidak ada had sama sekali, hukumnya haram, tidak sah, gitu ya. Hukumnya tidak sah. Jadi lisihatin nahyi, gitu ya.
lisihhatin nahyi an nikahil mut'ah, karena ada larangan dari nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dulunya mubahan ya. Sebelumnya diperbolehkan memang. Anna nikahal mut'ah inna nikahal mut'ah kana mubahan tsumma nusikha yauma Khaibar. Kemudian dinasah pada hari perang Khaibar. Sebelumnya boleh, kemudian dinasah tidak boleh pada waktu perang Khaibar. Kemudian tsumma ubiha yaumal fathi, diperbolehkan lagi pada hari Fatah Mekah. Jadi boleh, kemudian dinasah tidak boleh pada hari Khaibar, perang Khaibar, kemudian dinasah boleh lagi pada hari Fathil Mekah, kemudian dinasah tidak boleh lagi. Tsumma nusiha fi ayyamil fatah, dan dinasah juga masih pada hari-hari Fatah Mekah ya, pembukaan kota Mekah. Wastamarrat tahrimuhu ila yaumil qiyamah, dan keharamannya terus menerus setelah itu sampai hari kiamat. Jadi pertamanya boleh, kemudian dinasah tidak boleh pada hari Khaibar, kemudian dinasah boleh lagi pada Fathih Mekah, dan dinasah tidak boleh lagi pada Fatah Mekah juga sampai selama-lamanya. Jadi perkara yang sudah dinasah tidak boleh dua kali itu sudah tidak bisa boleh lagi. Rata-rata fuqaha mengatakan begitu sampai ila yaumil qiyamah. Ya, mukatan kemawon ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang sopan atau sabqul lisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.